Walaupun pemikiran mereka itu yang terkait Mesias itu mengarah kepada sosok Zerubabel ya menurut mereka. Di Hagai 2 ayat 24 dengan jelas mengatakan bahwa Zerubabel hanyalah cincin materai Tuhan. Shalom teman-teman. Sekarang kita sudah masuk ke episode yang ke-36 ya, tidak terasa, dan kita sudah memasuki periode pulang kembali dari masa pembuangan yang panjang. Periode ini akan membahas kitab-kitab dari Esra dan Nehemia, dan nanti ada tambahan juga dari Hagai, Sakaria, dan juga Maleaki ya. Nah, pengalaman tidak memiliki hunian itu lebih dari sekedar tidak punya tempat tinggal secara geografis. Namun terjadi disorientasi ya, kehilangan arah karena hidup bersama-sama orang yang tidak mengenal Tuhan ya, dan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Orang-orang dari kerajaan selatan itu menyadari bahwa mereka itu terasingkan. Setelah hampir 70 tahun, banyak orang Yahudi itu dalam pembuangan, lahir dan besar di Babel. Dan sedikit yang pernah melihat kota suci. Banyak yang tahu tentang Yehuda dan Yerusalem itu dari penggalan cerita dan kenangan yang diceritakan dan diceritakan kembali oleh ayah ibu mereka ya, orang tua mereka, kakek nenek, paman, bibi dan sebagainya ya. Nah, kisah-kisah itu merajut mereka dengan kota suci. Terus dihidupi dan memperbesar keinginan mereka suatu hari kelak dapat kembali ke tanah suci dari leluhur mereka. Setelah sekian lama di dalam pembuangan, sulit sebetulnya membayangkan berbagai tanggapan dari orang-orang yang terbuang ketika Kores, dia raja Persia yang memerintah kira-kira tahun 559 sampai 529 sebelum Masehi, yang baru saja menaklukkan Babel di tahun 538 sebelum Masehi ya, yang menerbitkan keputusan yang mengizinkan orang Yahudi itu kembali ke tanah mereka. Beginilah perintah Kores, raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan emas dan perak, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Esra 1 ayat 2-4. Banyak orang-orang yang terbuang itu mengambil tawaran Kores itu dan mulai membangun kembali. Tetapi tidak semuanya mau tentu saja ya. Bagi sebagian itu di tanah asing Babel hidup terasa lebih mudah daripada harus kembali dengan menempuh perjalanan yang jauh ya, dan harus bekerja keras pula sesampainya di sana. Persia di bawah Kores memang jauh lebih ramah terkait hal keagamaan dibanding Asyur dan juga Babel. Bukannya menekan ya cara beribadah, Kores justru mengembalikan benda-benda suci yang dicuri dari tempat suci mereka. Tindakan ini dianggap penting ya, karena dipercaya dapat menjaga kedamaian di dalam kerajaannya. Kores itu membolehkan orang-orang Yahudi dan para imam mereka kembali ke tanah suci untuk melanjutkan ritual leluhur mereka. Nabi-nabi Israel itu pernah berbicara tentang pernyataan Kores untuk pulang ini. Yeremia pernah bernubuat bahwa rakyatnya akan kembali setelah 70 tahun pembuangan. Yeremia 25 ayat 11 ya, sampai 12. Deportasi pertama orang Yahudi ke Babel terjadi di tahun 605 sebelum Masehi. Dan keturunan mereka kembali ke Yerusalem
itu tahun 538, jadi hampir 70 tahun berlalu ya. Dan menurut kitab Yesaya, orang yang bernama Kores itu akan menjadi gembala Tuhan, dalam tanda kutip ya, yang diurapi dalam bahasa Ibrani-nya, diurapi itu Mesias, dan akan menaklukkan bangsa lain dan mendirikan kembali Yerusalem dan bait suci. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Yesaya 44 ayat 28 dan 45 ayat 1. Bagi mereka yang berada di dalam pembuangan, yang berani berharap dan percaya bahwa suatu hari keadaan tanpa rumah ini akan berakhir, maka kata-kata Nabi ya dan keputusan Kores yang berbaik hati ini menunjukkan bahwa tangan Tuhan itu turut bekerja di dalam sejarah umat manusia. Kembalinya orang-orang Yehuda tidak terjadi di dalam sekali peristiwa, melainkan dalam rentang beberapa dekade. Kitab Esra dan Nehemia, ini aslinya ada satu kitab ya, menggambarkan 3 gelombang proses kepulangan. Setiap gelombang itu dapat diidentifikasi dengan satu tokoh kunci dan tentang apa yang dibangun. Jadi dibagi 3 peristiwa. Pertama, itu gelombang 1 dipimpin oleh Zerubabel, ya, seorang keturunan Daud yang akan menjadi gubernur yang akan datang. Memimpin orang-orang terbuang itu untuk membangun kembali bait suci. Kedua, pergerakan yang dipimpin oleh Esra. Ini juru tulis dan imam yang melalui pengaruh dan pengajarannya membangun kembali umat Yehuda untuk kembali kepada Taurat. Dan terakhir, Nehemia yang dalam kepemimpinannya ini membangun kembali tembok kota suci. Yesaya pernah menggambarkan bahwa kepulangan kembali saudara sebangsanya ini mengingatkan akan keluaran dari Mesir. Penglihatan Yesaya itu yang terkait dengan keluaran baru, demikian. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Yesaya 48 ayat 20 sampai 21 dan 51 ayat 10 sampai 11. Baik Esra maupun Nehemia itu mengikuti nubuat nabi hebat ini, ya, menjadikan gambaran pulang kembali itu sebagai keluaran yang baru. Mungkin yang mengejutkan dari dekret Kores ini adalah bahwa orang-orang di sekitarnya itu menyokong orang yang pulang kampung itu dengan emas dan perak, harta benda dan ternak, ya. Di samping tadi persembahan sukarela untuk rumah Tuhan di Yerusalem. Ya, Esra 1 ayat 4 dan 2 Tawarikh 36 ayat 22. Esra mengingatkan bahwa dukungan memang diberikan bagi yang meninggalkan Mesopotamia. Dan lebih jauh, Kores itu memerintah dan mengembalikan bejana bait suci yang dirampas semasa Nebukadnezar. Sedangkan tabut perjanjian itu tidak termasuk, ya, salah satunya. Karena Yeremia sudah mengambilnya dari bait suci.
Ini didapat dari 2 Makabe 2 ayat 5. Secara keseluruhan, peristiwa ini memang mengingatkan Keluaran pertama, di mana bangsa Israel, orang-orang Yehuda yang meninggalkan Mesopotamia pada tahun 537 sebelum Masehi, ini mirip dengan leluhur mereka. Sejak awal, Ezra itu menunjukkan bahwa dalam tanda kutip, pulang kampung ini yang dipimpin oleh Zerubabel adalah keluaran baru yang digambarkan oleh Yesaya. Lalu ada sensus grup, ya, orang-orang yang kembali dari pembuangan, Ezra 2 ayat 1 sampai 67, lalu bersama dengan daftar lainnya ditemukan di seluruh kitab Ezra dan Nehemia. Ini mengingatkan sensus yang dilakukan Musa di padang gurun. Saat Israel itu mengalami proses yang sama, ya, di Bilangan 1 ayat 26. Untuk orang-orang yang tinggal di dalam pembuangan di negeri asing, identitas tidak lagi diterima begitu saja. Ia harus digapai. Jadi sensus itu mengingatkan para leluhur mereka agar para orang-orang itu menemukan kembali akar keluarganya yang dicabut semasa Babel, ya, pembuangan Babel. Kenangan akan kisah Keluaran itu muncul karena persembahan sukarela untuk orang-orang yang kembali dari pembuangan untuk membangun kembali bait suci. Ezra 2 ayat 68 sampai 69. Hal ini mengingatkan kembali ketika Musa itu mengumpulkan persembahan khusus dari para pemimpin suku di padang gurun untuk membangun kemah suci, ya, atau tabernakel. Keluaran 25 ayat 2 sampai 9. Bersama dengan dana yang diberikan oleh para penawannya, persembahan sukarela ini digunakan untuk membangun tempat tinggal bagi Tuhan, ya, bait suci. Dan sudah semestinya orang-orang yang kembali dari pembuangan itu ketika sampai di sana itu merayakan hari raya Pondok Daun, ya, di Yerusalem. Ezra 3 ayat 4. Perayaan ini kan aslinya untuk peringatan diturunkannya hukum dan penyertaan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Nah, orang-orang yang pulang kembali itu melakukannya dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, karena mereka juga memiliki pengalaman penebusan yang ilahi dari penawan asingnya. Dan lagi pula, sesuai itu belum lengkap, ya, tentang Keluaran baru ini. Ketika batu fondasi untuk bait suci yang baru itu diletakkan di tahun kedua setelah pulang kembali, di tengah-tengah teriakan memuji dan bersyukur, ada ratapan. Bagi mereka yang pernah melihat kemegahan bait suci yang dibangun oleh Salomo, itu sangat meratapi kesederhanaan bait suci kedua ini, ya, dan menangis dengan keras. Ezra 3 ayat 12. Begitu besar ratapannya, sehingga orang tidak bisa lagi membedakan tangisan ini dengan teriakan orang yang gembira pada hari itu. Ini indikasi kuat di dalam narasi, ya, ada kesenjangan antara situasi saat itu dengan masa depan yang diramalkan oleh para nabi. Tidak saja bait suci yang kedua ini kurang gemerlap, ya, dibanding dengan buatan Salomo, pastinya ini bukanlah bait yang penuh kemuliaan seperti yang Nabi Yehezkiel katakan saat pembuangan di Babel. Ezra 40 sampai 48. Keluaran baru memang sudah dimulai, tapi kepenuhannya masih dinantikan. Tidak lama setelah peletakan batu fondasi, beberapa orang Israel keturunan Samaria yang tinggal di situ bersama orang-orang kafir, ya, yang sudah menetap di daerah Asyur selama kira-kira 200 tahun sebelumnya, ini meminta bagian di dalam proyek pembangunan bait suci. Asimilasi orang-orang Israel dengan para kafir yang menetap itu termasuk di dalam sinkretisme agama. Jadi orang-orang Samaria itu tidak lagi hidup dan menyembah Tuhan menurut hukum.
Orang-orang yang pulang kampung ini menolak kepada orang Samaria dan berkata, kami sendirilah yang akan membangun bagi Tuhan. Esra 4 ayat 3. Siapa yang membangun bait suci harus mendedikasikannya hanya untuk Tuhan. Orang-orang Samaria itu menakut-nakuti mereka untuk membangun. Ada sumber Ibrani yang mengatakan bahwa kemungkinan mereka itu diganggu oleh aksi militer. Dan mereka ini menyewa penasehat-penasehat untuk menggagalkan tujuan mereka. Esra 4 ayat 5. Sehingga konstruksi bait suci itu terhenti. Kita akan berkenalan dengan Nabi Hagai dan Sakaria. Nabi Hagai dan Sakaria ini melayani pada masa pulang kembali ini. Ya, nubuat mereka itu mengungkapkan dua aspek penting di dalam kehidupan pasca pembuangan yang dilewati Esra. Pertama, nubuat Hagai itu mengatakan bahwa pembangunan bait suci terhenti bukan hanya karena masalah eksternal dengan orang Samaria, tapi juga karena kelalaian umat. Bukannya bertekad untuk menyelesaikan bait suci, mereka itu terlalu asik membuat hidup mereka itu nyaman di tanah itu. Hagai 1 ayat 2-6. Ya seperti Salomo yang membangun 2 kali lebih lama istananya sendiri daripada membangun bait suci, orang-orang ini mengalihkan perhatiannya pada rumah-rumah mereka sendiri. Kedua nabi ini mengindikasikan bahwa rakyat itu memelihara harapan besar akan pemulihan kerajaan Daud. Hagai 2 ayat 20-23 dan Zakaria 6 ayat 9-14. Walaupun pemikiran mereka itu yang terkait Mesias itu mengarah kepada sosok Zerubabel ya menurut mereka. Karena yang berasal dari keturunan Daud, yaitu cucu Yoyakin ya. Lihat Hagai 1 ayat 1. Di Hagai 2 ayat 24, dengan jelas mengatakan bahwa Zerubabel hanyalah cincin materai Tuhan. Cincin materai itu memiliki segel yang digunakan sebagai tanda tangan otentik pada dokumen resmi. Jadi Zerubabel itu segel untuk Mesias yang lebih besar, yang akan datang. Bersamaan dengan semua nubuat Zakaria, nubuat khusus oleh Hagai ini adalah pengingat lain bahwa keluaran baru yang dimulai dengan Zerubabel dan mereka yang pertama pulang ke tanah terjanji belumlah mencapai penyelesaian. Kita akan lanjut ya nanti episodenya dengan pembangunan bait suci yang kedua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.